kalau saya sebenarnya simpel aja. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Hak angket sepertinya akan berjalan dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Aku tandain dulu. Kan fotoin. Nopo Bang Satan ini. Mau diwawancara silakan. Ya. Hari ini bertemu dengan kawan-kawan relawan. Mereka tadi menceritakan banyak kejadian yang saya kira baiklah untuk kita bisa mengawal sampai pengumuman KPU nanti. Oh iya, saya surprise, bangga ya, terharu gitu. Mereka sampai hari ini mengikuti seluruh proses yang ada. Bahkan mereka menceritakan kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Tapi saya ingatkan pada kawan-kawan, satu, jangan nge-hoax. Ya. Kita mesti jaga persatuan dan kesatuan. Kita menghormati proses yang sedang berjalan sehingga suasananya bisa kondusif. Kalau ada yang mau protes, yang menyampaikan, sampaikanlah itu dengan cara yang baik-baik. Mas, terkait penghitungan suara juga, ini kan PDIP, kemudian juga PKS ini sudah tegas menolak Sirekap seperti itu. Kalau tanggapannya dari Mas Ganjar sendiri? Ya, saya kira Sirekap sudah menunjukkan ketidakberdayaannya sebagai sebuah sistem. Satu, nggak ada ceritanya satu TPS di atas 300 dan dia masih kemudian menampung itu. Ya, masa kayak gitu mau kita terima. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah pengakuan dari KPU atau pembuatnya bahwa ya kami salah. Itu paling fair. Hari gini seperti itu nggak mau ngaku salah. Bagaimana satu TPS lebih dari 300? Itu saya kira yang orang nggak ngerti sistem aja udahlah sistem itu fail itu. Pak Ganjar, Pak Mahfud kan kemarin menyatakan kalau dia tidak mendukung usulan dari Pak Ganjar untuk paket menurut Bapak gimana? Nggak, saya kira Anda salah. Lebih juga gitu untuk menyuarakan hak angket. Siapa? 3 sekjen partai KPK. Ya, kalau saya sebenarnya simpel aja. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura. Sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita, loh ini masih satu mengatakan IP-nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah, penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair. Jadi nggak perlu takut, ini biasa saja kok, dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia gitu. Dengan cara itu nanti ada data, ada fakta, ada saksi, ada bukti, ada ahli, yang semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar. Jadi angket menurut saya cara yang paling pas. Beberapa Komunikasi dengan kubu Amin, Mas, soal dukungan mereka yang soal hak angket ini. Berkomunikasi secara pribadi. Mas, ini menyebut hak angket itu hanya gertak saja karena waktunya sangat mepet, Mas. Dan lebih baik ke MK, ada juga yang menyebut seperti itu. Ya, Pak Jimli boleh berkomentar, dia warga negara. Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera raker aja deh. Minimum raker nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket, apakah yang lain. Tapi biar saja kemudian yang punya keinginan untuk angket untuk berjalan. Dinamikanya biar berjalan. Artinya benar-benar serius. Kami tidak pernah tidak serius. Mas dari Nasdem Di DPR sudah ada komunikasi dengan Mbak Puan atau fraksi PDIP di DPR, Mas? sudah satu suara. Sekjen sudah menyampaikan kok. Kalau dari P3, Kalau sekjen itu artinya sudah partai kan? kalau dari P3 gimana Mas? P3 mendorong hak angket. Ya, sampai dengan tanggal 15 kemarin alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak juga. Mbak Puan,
Kenapa? Dengan suara juga belum sih aman Nasdem untuk Kok kamu nanyanya Nasdem? Ini aja sudah disamakan tadi. Seluruh di sana sudah setuju. Mas, rencana ke depannya, rencana politik Mas Ganjar sendiri ke depannya ini kan juga banyak yang mempertanyakan setelah ini semua selesai, pengumuman resmi keluar, mungkin bisa disampaikan Mas rencana Mas Ganjar ke depannya seperti apa? Rencana saya yang paling jangka pendek adalah konsentrasi dengan sangat serius menunggu keputusan tanggal 20 rencananya yang diperkirakan akan maju. Dan kita masih berpikir seandainya terjadi hal yang lain pun harus kita mitigasi. Saya lebih pada konsentrasi tanggung jawab saya sampai semuanya tuntas. Tapi saya ingatkan, mari kita jaga persatuan, jangan nge-hoax, kita pakai jalur konstitusi. Ya, terima kasih ya. Ya. Bang Adian. kasih Om Tony. Bang Nathan. Oke, gimana? Ayo. Di fraksi soal angket sekarang suaranya gimana, Bang? Solid. Di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Apakah keinginan untuk mengajukan hak angket itu dari PDI Perjuangan sendiri akan Kalau disampaikan? sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Apakah hal reses besok itu, Bang? Bukan masih sidang, Bang. Itu sangat teknis. Tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket, sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat konstitusional. Dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak. Semalam Sekjen Nasdem bilang belum ada komunikasi resmi dengan kubu Mas Ganjar. Kalau persoalan resmi itu gimana sih? Harus bareng-bareng gitu loh. Enggak, ini dunia politik. Kita saling berkomunikasi di setiap levelnya kok. Jadi belum ada rencana untuk komunikasi secara formal kubu 1 dan 03. Sebenarnya yang penting itu komunikasinya. Formal atau tidak formal kan sangat teknis ya. Itu loh. Ada pandangan dari Majelis Kehormatan P3 bahwa hak angket yang diajukan ini rawan perpecahan gitu, Bang. Majelis Kehormatan ini Pak Zarkasih Nur itu memandang kalau misalnya hak angket itu lebih baik sudah ada jalurnya tapi tidak melalui DPR gitu. Seperti apa, Bang, tanggapannya dari P3 ini, Bang? Hak angket cuma lewat DPR, nggak ada lewat jalur lain. Nggak ada jalur lain. Kalau ada jalur lain tentang hak angket, ya dia menyalahi konstitusi. Kalau dianggap memandang rawan perpecahan itu seperti apa, Bang? Enggak juga, ini kan persoalan bagaimana kita melihat kondisi ya. Dan saya lihat bahwa kecurangan itu kan rakyat sudah melihat sedemikian vulgarnya tuh. Ketika pulang dari TPS mulai bercerita satu dengan yang lain, ada begini loh, ada begini loh, ada begini. Masa sih? Iya, ada begini, ada begini. Dan rakyat semakin tersadarkan. Ini yang orang bilang, engkau bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu, tapi tidak akan pernah bisa membohongi semua orang untuk selamanya. Tapi lebih tegas P3 bilang malah belum mengambil keputusan, Bang, soal hak angket ini, Bang. Sebenarnya gimana, Bang? Yang jelas bahwa hak angket adalah hak konstitusional. Kalau DPR menggunakan hak konstitusionalnya, itu tidak bisa dipersalahkan. Bagaimana masing-masing orang di setiap partai berkomunikasi, saya percaya pada komunikasi sudah dibangun dalam kerjasama antar partai. Tapi yakin kuotanya itu akan terpenuhi, Bang? Karena kan ada kuota yang harus terpenuhi. Secara teknis itu, Bang? Terpenuhi. PDIP nggak masalah kalau P3 misalnya nggak mendukung hak angket ini? Kalau kita yakin semuanya mendukung kok. Hanya memang sebagian sedang menghitung perolehan suaranya di pileg. Tapi semuanya mendukung. Ada kecurangan yang sangat vulgar yang dilihat oleh banyak orang. Terus kita mau memilih berdiam diri begitu? Nggak ada. Masifnya proses yang penuh dengan kecurangan ini tidak memberikan kita pilihan untuk berdiam diri. Nggak ada. Kalau kita diamkan ini, jangan harapkan pemilu berikutnya akan lebih baik.
orang yang berkuasa dengan kecurangan akan mempertahankan kekuasaannya dengan kecurangan dan dengan kecurangan dan kecurangan. Orang yang berkuasa dengan kebohongan akan mempertahankannya dan kebohongan kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya. Sudah itu kok aturan alamnya. Tapi kalau objeknya angket ini ujungnya apa, pemakzulan Jokowi itu bukan? Nggak ada yang bicara pemakzulan Jokowi, angketnya belum berproses kok. Tapi ujungnya kalau objek, Mana kita tahu? kalau objeknya apa sebenarnya bang? Karena kita kan mau KPU membongkar Bawaslu bukan dong. eksekutif bang. Apa? Kalau Bawaslu KPU itu bukan eksekutif, jadi Ya, tapi kan ada banyak eksekutif lain yang terlibat juga toh. Dan biar bagaimanapun juga sebenarnya KPU dan Bawaslu itu adalah lembaga negara. Hak angket ini bisa menyentuh siapapun. Itu selama dia lembaga negara dan menggunakan uang negara. Kenapa? APBN-nya kan DPR yang rumuskan. DPR itu punya satu tugas, namanya melakukan pengawasan. Apa yang diawasi? Pertama, undang-undang yang dia putuskan. Dia harus awasi dalam pelaksanaan undang-undang itu ada kesalahan, kelalaian, penyimpangan atau tidak. Kedua, apa yang diawasi? Budget, anggaran. Kenapa dia yang buat? Dia harus mengawasi produk yang dia buat. Jadi termasuk Presiden dan Kementerian Pertahanan dalam hal ini. Loh, semua yang menggunakan APBN berhak diawasi oleh DPR dong. Gimana? Bang, Masa kita buat APBN lalu kita cuek-cuek aja? Bang, Andi Malarangeng kan Demokrat bilang, ini kan dia baru masuk ke pemerintahan ya, dibilang kalau ada partai politik yang koalisi tapi bersikap seperti oposisi, ini menyindir siapa sih bang? Abang Nggak tahu, tanya di Malarangeng lah masa gue. Wah, gue pengen ngerokok. Nasdem, Dapil yang kemarin Nasdem, PKS dan PKB kan hak angket, tapi dari Nasdem sendiri menawarkan ada penandatanganan nota kesepahaman dengan PDIP supaya semuanya itu ada yang lepas di tengah jalan. Kalau formalitas dan teknis, gue nggak mau pusing, itu biar urusan mereka lah. Itu loh. Yang jelas kita tadi sudah konsolidasi relawan dan semua tetap dalam keadaan yang luar biasa bersemangat dan tidak ada satupun yang ragu terhadap pilihan langkah perjuangannya. Itu sudah clear. Itu loh. Bang, tapi ada yang meragukan karena wacana angket dari PDIP ini baru Bang Adian atau Mas Ganjar yang ngomong, belum ada suara dari fraksi seperti Mbak Puan, Mas Pacul dan Sekjen sudah ngomong, dari fraksi itu Bang. Sekjen sudah bicara. Artinya menurut Abang itu sudah mewakili. Lalu harus berapa orang sih yang bicara? Karena kan di fraksi ada Mas Putut, Mas Pacul yang itu mewakili gitu, atau Mbak Puan. Iya, tapi DPP kan ada sekjen, ada segala macam. Sudah, kalau menurut gue itu tidak perlu dipersoalkan. Kita kompak, kita solid. Yang kita ingin lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini. Di mana prosesnya yang bisa kita harapkan hak angket. Kenapa? Di situ nggak ada pamannya. Udah ya? Oke, udah makasih ya. Rencana JK ketemu Megawati kapan bang? Katanya dikatakan mau Kita itu menjawab pertanyaan soal hak angket. Kenapa jadi jadwal lu tanya pusing kalau gitu? Enggak, kita denger aja. Udah, kita ikuti. Oke? Pasti terjadi lah. Pasti Bang ya. Pasti kok. Ya, thank you.